Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ama dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Rambo: The Last Blood yang dirilis pada tahun 2019 dan masih tetap diperankan oleh Sylvester Stallone sebagai pemeran utama yang tak tergantikan semenjak sequel Rambo pertama yang dirilis pada tahun 1982. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Film ini diawali dengan scene hujan badai di sebuah hutan yang pada saat itu banyak tim SAR yang sedang mencari 3 orang pendaki yang tersesat. Ada juga John Rambo di situ yang selalu menjadi relawan tetap untuk membantu kepolisian jika ada suatu hal yang sulit di daerah itu. Pada saat itu, ceritanya hujan badai sangat deras sekali yang mengakibatkan akan terjadinya banjir bandang di aliran sungai. Tim SAR yang bertugas pun terpaksa harus mundur dari pencariannya karena cuaca ekstrim yang sangat tidak mendukung. Namun, berbeda dengan John yang telah menguasai medan tersebut, ia dengan kudanya tetap tenang dengan kondisi seperti itu dan akhirnya menemukan seorang jenazah perempuan di aliran sungai. Lalu berhasil juga menemukan 2 orang lagi yang masih hidup. Akan tetapi ketika John mengajak mereka untuk pergi, si laki-laki tetap kekeh ingin menemukan istrinya walaupun sudah diberitahu bahwa istrinya tersebut sudah menjadi jenazah yang terdampar di aliran sungai. Hingga akhirnya banjir bandang pun tiba. Hujan badai akhirnya berlalu dan ditemukanlah 2 jenazah yang berada 2 mil di bawah aliran sungai. Dan kedua jenazah itu adalah suami istri yang ternyata si suami adalah orang yang pernah menolak ajakan John ketika di atas gunung. Yang akhirnya hanya 1 orang perempuanlah yang berhasil selamat karena mau nurut terhadap John. Sesampainya di rumah, John disambut oleh Maria dengan kopi panas buatannya. Jadi saya jelaskan dulu ya teman-teman, Maria ini adalah orang yang kerja di peternakan milik ayahnya John dari dulu dan kini bekerja untuk John. Lebih tepatnya adalah asisten rumah tangga, tapi sudah dianggap sebagai saudara perempuan karena kesetiaan Maria bersama keluarga John. Oke, terus John merasa menyesal karena tidak bisa menyelamatkan semua korban seperti ia tak bisa menyelamatkan rekannya pada saat perang. Maria mencoba memahami perasaan John yang masih menderita sedikit trauma perang. Maria juga menjelaskan bahwa sekarang John sedang tidak berperang dan John tidak boleh menyalahkan diri sendiri atas semua kejadian yang sudah terjadi. Kemudian John pergi ke sebuah ruangan bawah tanah yang berbentuk labirin buatannya sendiri untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya, John seperti biasa selalu melatih kuda-kudanya setiap pagi hari lalu dilanjutkan dengan sarapan pagi buatan Maria. Kemudian setelah itu pergi ke labirin pribadinya untuk mengecek keadaan di sana. John juga selalu menyibukkan dirinya sendiri di dalam labirin tersebut. Tiba-tiba muncullah Gabriel menghampiri John. Gabriel ini merupakan cucu dari Maria yang ikut tinggal bersama John juga. Di situ Gabriel mencoba menguatkan mental John atas kejadian yang kemarin terjadi. Kemudian mereka pun pergi berkuda sambil ngobrol hangat layaknya ayah dan anak. Karena Gabriel juga sudah dianggap keluarga penting di kehidupannya John. Bahkan John pun mengizinkan Gabriel agar menggelar pesta perpisahan dengan temannya di dalam labirin tersebut. Maria ternyata merasa cemburu terhadap Gabriel karena sebelumnya tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam labirin termasuk Maria itu sendiri. Namun Gabriel malah diperbolehkan menggelar pesta di sana. Ketika pesta berlangsung, tiba-tiba Gabriel ditelepon oleh temannya yang bernama Giselle untuk memberitahukan keberadaan ayahnya yang berada di Meksiko.
Setelah pesta selesai, Gabriel yang sedang beres-beres dihampiri oleh John. Awalnya John mengajak Gabriel untuk mengobrol seputar pesta yang baru saja usai. Akan tetapi Gabriel tiba-tiba meminta izin untuk pergi ke Meksiko agar bisa menemui ayahnya dan menanyakan satu pertanyaan yang selama ini mengganjal di hatinya. Kenapa ayahnya meninggalkan istri dan anaknya 10 tahun yang lalu? Gabriel ingin jawaban langsung dari mulut ayahnya. Namun John melarangnya karena ayahnya Gabriel adalah orang yang sangat tidak bertanggung jawab dan itu tak akan berubah. John pun meminta agar Gabriel lebih dewasa sedikit lagi dan mengetahui tentang dunia sedikit lagi sebelum ia menemui ayahnya. Gabriel pun mengisyaratkan setuju dengan hal itu. Kemudian di pagi harinya, John mendengar perdebatan di dalam rumah antara Maria dan Gabriel yang ternyata Gabriel masih kekeh ingin pergi ke Meksiko untuk menemui ayahnya. Namun Maria sangat melarang hal itu. Di sini lalu terkuak fakta bahwa dulu ayahnya Gabriel tak datang ke rumah sakit di saat ibunya Gabriel menderita kanker. Dan John harus mengurusi ayahnya Gabriel karena telah tega menghajar ibunya Gabriel di saat Natal 10 tahun yang lalu. Hal inilah yang menyebabkan Maria sangat kesal dengan ayahnya Gabriel. Walau sedih, Gabriel mengiyakan larangan dari Maria, lalu ia pun izin pamit untuk pergi ke rumah temannya. Namun bukannya pergi ke rumah temannya, Gabriel malah nekat pergi ke Meksiko. Sesampainya di Meksiko, Gabriel langsung saja menemui Giselle yang merupakan teman masa kecilnya dulu sekaligus orang yang mencari tahu tentang keberadaan ayahnya Gabriel. Setelah istirahat sebentar, Giselle pun mengantarkan Gabriel ke alamat di mana ayahnya Gabriel berada. Singkat cerita, Gabriel akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya. Namun ternyata kenyataan pahitlah yang ia terima setelah mendengar alasan ayahnya meninggalkan istri dan anaknya adalah karena ia tak menginginkan keberadaan Gabriel. Dan ketika ibunya Gabriel sakit, ayahnya Gabriel merasa bahwa Gabriel dan ibunya sangat tidak berguna. Ia pun langsung mengusir Gabriel dengan nada yang lemah lembut namun menusuk ke hati. Betapa menyesalnya Gabriel karena ternyata apa yang diucapkan John beserta neneknya itu sangat benar. Ternyata ayahnya Gabriel adalah seorang bajingan yang sangat tidak bertanggung jawab. Karena melihat Gabriel yang sangat sedih dan galau berat, Giselle tak memberi izin kepada Gabriel untuk pulang ke Amerika karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu Gabriel diajak oleh Giselle ke sebuah klub malam dengan tujuan menenangkan hati Gabriel. Di situ Gabriel didekati oleh seorang pria yang kemudian memberinya sebuah serbuk di minumannya Gabriel. Keesokan harinya, scene berpindah kepada seorang pria bernama Hugo yang merupakan seorang bandar PSK yang kedatangan seorang bapak-bapak yang merupakan penyumbal PSK kepada Hugo. Tercatat sudah 17.000 wanita yang dikirimkan kepada Hugo untuk dijadikan sebagai penggerak roda ekonominya. Jadi ceritanya Hugo ini adalah seorang pebisnis prostitusi yang menjalankan usahanya bersama Victor yang merupakan saudaranya sendiri. Nah, untuk suplai wanita mereka selalu dikirim oleh Miguel selaku pencari mangsa. Di sisi lain, Maria menemui John di kandang kuda dengan perasaan yang panik karena mendengar berita dari Giselle tentang Gabriel yang menghilang setelah menemui ayahnya. Mengetahui hal itu, John pun lalu bergegas pergi ke Meksiko untuk mencari keberadaan Gabriel dengan berbekal alamat rumahnya Giselle dan ayahnya Gabriel. Di Meksiko sendiri, ternyata nasib buruk menimpa Gabriel yang ternyata ia telah berada di sebuah tempat prostitusi bersama gadis lainnya yang baru masuk juga. Di situ terlihatlah Victor yang mengancam para gadis itu agar mau bekerja sebagai PSK dan jika ketahuan kabur maka nyawalah taruhannya. Gabriel pun menangis karena menyesal tidak nurut terhadap Maria dan John.
Singkat cerita lagi, John akhirnya tiba di tempat ayahnya Gabriel. Namun di situ John tak mendapatkan informasi apapun tentang Gabriel karena ayahnya Gabriel benar-benar tak tahu apapun. Lalu John pergi ke tempatnya Giselle untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Giselle menjelaskan tak tahu apa-apa karena di klub malam pada saat itu Giselle terlalu teler sehingga tak bisa mengawasi Gabriel. Namun setelah melihat gelang ibunya Gabriel yang dipakai oleh Giselle, John pun berkesimpulan bahwa Giselle telah menjual Gabriel kepada seseorang. Awalnya Giselle tak mengaku, tapi setelah diancam oleh John, akhirnya Giselle pun mau mengantarkan John kepada orang yang bersama Gabriel terakhir kalinya. Setelah menunjukkan orang yang membawa Gabriel, Giselle pun pergi dari tempat itu. Lalu John mengamati pergerakan laki-laki yang telah membawa Gabriel itu sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya. Namun gerak-gerik John ternyata diawasi oleh wanita bernama Carmen yang merasa curiga dengan John semenjak John datang ke tempat itu. Ketika di parkiran, laki-laki yang membawa Gabriel itu diserang oleh John sambil menunjukkan foto Gabriel dan menanyakan di mana Gabriel berada sekarang. Dengan posisi paha kiri tertancap belati dan tulang leher hampir patah oleh John, laki-laki itu bersedia mengantarkan John ke tempat di mana Gabriel dijual. Namun ternyata Carmen mengikuti juga dari belakang. Sesampainya di lokasi yang ternyata itu adalah tempatnya Victor, John pun mencoba menyelinap masuk untuk bisa bertemu dengan Victor. Akan tetapi karena awam dengan situasi di sana, John malah terkepung oleh anak buahnya Victor. Lalu salah satu anak buahnya Victor pun menggeledah John yang kemudian ditemukanlah foto Gabriel pada saku bajunya John. Karena John selalu diam ketika ditanya, akhirnya John pun dihajar sampai babak belur. Setelah itu, Hugo memerintahkan Victor untuk memberikan sebuah kenang-kenangan di pipinya John. Akan tetapi, bukan hanya John yang diberi tanda. Victor juga memberi tanda di pipi Gabriel karena biar sama dengan John katanya. Melihat situasi yang sudah aman, Carmen yang berada tak jauh dari TKP langsung saja membawa John pulang ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan medis secepat mungkin. Akhirnya 4 hari pun berlalu dan John pun sadar juga dari pingsannya. Lalu John pun berkenalan dengan Carmen dan menanyakan tentang siapa sebenarnya Carmen ini. Carmen akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang jurnalis independen yang sedang menyelidiki Martinez bersaudara yang diduga telah melakukan bisnis jual beli perempuan yang tentu saja hal ini sangat ilegal. Selain itu, Carmen juga memiliki seorang adik perempuan yang pernah ditangkap oleh Martinez bersaudara dan berakhir meninggal karena overdosis 3 tahun yang lalu. Tanpa rasa kapok, John meminta Carmen untuk menunjukkan tempat para gadis itu disimpan karena ia berpikir pasti Gabriel sedang merasa ketakutan dan disiksa saat ini. Kemudian Carmen pun memberikan alamat tempat para gadis itu disimpan. Sesampainya di lokasi, John pun langsung menyerang para penjaga dan para pria hidung belang yang ada di situ. Betapa kagetnya John ketika melihat Gabriel yang sedang teler dengan luka jarum suntik yang banyak di tangan kanannya serta luka yang sama di pipi seperti dirinya. Lalu John pun sesegera mungkin membawa Gabriel untuk pulang ke rumah. Namun ketika dalam perjalanan pulang, Gabriel menghembuskan nafas terakhirnya karena overdosis yang dialaminya.
John yang merasa sangat terpukul pun tetap membawa jenazahnya Gabriel untuk dimakamkan dengan layak. Sesampainya di rumah, Maria yang sudah lama menunggu kedatangan John dan Gabriel pun bermaksud untuk menyambut mereka. Tapi John memberikan kabar duka terlebih dahulu yang membuat Maria pun bersedih. Singkat cerita, setelah pemakaman Gabriel, John meminta agar Maria tinggal bersama saudarinya dengan alasan John akan pergi bertualang kembali dan tidak terjadi fitnah tetangga juga karena mereka hidup berdua tanpa ada ikatan pernikahan terlebih dahulu. Namun, bukannya pergi, John ternyata malah menjadikan halaman rumahnya seperti di arena peperangan yang penuh jebakan dan senjata. Setelah semuanya siap, John lalu mendatangi kediamannya Carmen untuk memintanya menunjukkan letak rumahnya Victor yang telah memberi tanah di pipinya John. Awalnya Carmen menolak dengan alasan sangat berbahaya bagi John karena pasukan mereka yang jumlahnya lumayan banyak. Tapi Carmen tak tahu siapa sebenarnya John Rambo ini. Tanpa peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, John tetap ingin balas dendam dan ingin sekali Martinez bersaudara itu menderita juga. Carmen pun akhirnya memberikan alamat tempat Victor berada, dan malam itu juga John beraksi lagi. Pagi itu, suasana sangat mencekam di kediamannya Victor yang kondisinya terdapat banyak kantong jenazah dan banyak polisi juga yang berjaga. Hugo yang datang ke situ pun dibuat sangat kaget setelah melihat Victor yang duduk di ranjangnya tanpa kepala dan di dadanya tertancap foto Gabriel. Hal ini tentu saja merupakan sinyal perang yang digaungkan oleh John kepada Hugo. Hugo yang telah mengetahui alamat lengkapnya John langsung OTW dengan senjata lengkap serta pasukan yang banyak untuk menyerbu kediamannya John. Akan tetapi John sudah lebih siap menghadapi mereka semua di kediamannya. One by one atau satu persatu anak buahnya Hugo pun tewas dengan mudah di tangannya John. Walaupun John juga sempat kena tembakan di perutnya, sehingga tinggal Hugo lah seorang diri yang memang sengaja dibiarkan selamat karena John ingin merenggut jantungnya seperti dia merenggut Gabriel dari dirinya. Setelah semuanya selesai, John pun duduk di teras rumahnya sambil meratapi nasibnya yang selalu penuh dengan bahaya dan film pun sudahan. Bagi kalian penyuka adrenalin tinggi, pembantaian yang sadis, serta tidak takut melihat darah, ini adalah film yang cocok buat ditonton. Apalagi pas John ini ngambil jantungnya si Hugo yang menurut saya sangat epik lah pokoknya. Terus menyembelih, gimana ya? Ya pokoknya edan lah gitu. Oke, segitu saja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.